Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Ibu Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, kali ini saya akan nge-share atau membahas mengenai usaha dagangan yang laris manis Tanjung Kimpul. Ini adalah pengalaman saya guys. Waktu saya ketika itu sama temen jualan kue brownies. Eh, Waktu itu kan, si temen jadi tadinya sih kita berdua usahanya, tapi karena saya punya kesibukan di rumah tangga, akhirnya usahanya saya serahkan ke temen dan modalnya saya digenti sama temen gitu. Ketika itu udah memiliki kios kecil guys ya di pinggir jalan, eee, kios kecilnya itu, berproduksi sekitar 75 loyang 75 loyang, brownies kukus. Nah, ketika itu karena kita masih baru kan belum laku, guys. Jadi kita membuat roda-roda yang rodanya itu seperti rodanya tukang rujak. Tahu nggak guys yang roda tukang rujak? Nanti saya kasih gambarnya ya. Nah, seperti rodanya tukang rujak itu pakai kaca, terus si browniesnya itu kan dimasukin ke dalam roda tersebut. Terus nanti dikasih dusnya, dikasih alamat di mana tempat kita membuatnya, maksudnya pabriknya atau kiosnya. Nah, itu ininya apa namanya? Jadi bikin rodanya yaitu 4 roda ketika itu di titik-titik jalan-jalan yang sekiranya dilalui oleh, eee mobil-mobil gitu guys, ya di jalan-jalan keramaian gitu, tapi di pinggir jalan ya guys, bukan di tengah jalan, kan kalau di tengah jalan takut ketabrak. Waktu itu kita, di titik-titiknya yaitu misalkan di dekat gerbang tol Buah Batu, di dekat gerbang, Paster, terus di daerah, Kopo, terus di daerah mana lagi ya waktu itu tuh, di daerah Kopo kan di sana ada Lotte Mart guys, terus di Gatot Subroto kan ada dulu BSM, nah di daerah situ ya. Nah itu, gimana caranya, kita bisa mencari karyawannya. Nah ketika itu saya mencari karyawannya guys, ke ini, ke masyarakat setempat, saya nempelin brosur dicari karyawan yang bisa menjual kue dengan perjanjian, prosentase. Jadi kalau dari sayanya 15.000, dia jual 5.000, jadi dia dapat keuntungan 5.000 gitu guys. Nah, itu roda-rodanya kan kalau kita khawatir takut hilang, dengan persyaratan di brosur tersebut, ditulis persyaratannya memperlihatkan KTP asli dan kartu keluarga asli, sekaligus membawa fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP. Lalu kita akurkan atau kita cocokkan, kalau udah cocok yang asli sama yang fotokopi, lantas yang fotokopinya kita simpan, guys. Nah, ketika itu saya udah dapatin karyawan dan setiap rodanya itu saya isi dengan pertama waktu jualan itu sekitar 5 brownies ya guys. Di situ juga di situnya juga dikasih ini guys, pakai apa sih yang spanduk yang berdiri itu apa ya namanya saya lupa lagi. Namanya ya pokoknya sama spanduk yang bisa berdiri itu guys. Aduh lupa saya. Namanya apa ya? Sebentar mau tanya Ade ya. Ade, spanduk yang bisa berdiri namanya apa? Dek? Ah, lupa guys. Mungkin kalian tahulah spanduk yang bisa berdiri deh namanya apa? Spanduk yang bisa berdiri. Oh iya, stand banner. Aduh. Stand banner, stand banner guys. Jadi di rodanya itu saya simpenin browniesnya dan browniesnya itu kan dikasih alamat pabriknya gitu, maksudnya alamat pembuatnya gitu di mana di jalan apa. Terus setelah itu pakai stand banner juga. Hmm, Terus mereka dapat bayarannya dari prosentasenya itu tadi
dari saya 15.000 dia jual 5.000, dia jual 20.000, jadi dia dapat 5.000. Nah, kalau seandainya kita masih takut rodanya dibawa kabur, gampang guys. Kita kan punya punya fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga yang udah diakurkan itu. Nah, itu lantas kita ke RT RW setempat sesuai dengan kartu keluarga dan KTP-nya. Kita bilang aja ke Pak RT Pak RW, Pak bener nggak si ini misalkan si A, si Bapak A atau si AAA atau si Mbak A atau si Ibu A ini berdomisili di alamat ini Pak, warga Bapak. Kalau misalkan benar, berarti kita nggak usah khawatir. Jadi kita udah punya kepercayaan karena kan bikin roda nggak murah guys. Nah itu kalau jualan kue ya guys, kalau pingin laku, jadi kalau kita punya kios awal atau ruko awal kan jadi belum banyak yang mengenal. Jadi cara promosinya kayak gitu, pakai roda jual di titik-titik keramaian gitu, di pinggir jalan ya guys. Itu untuk kue. Nah kalau seandainya untuk pakaian atau spray atau perabot itu bisa guys kalau kita punya ruko atau toko pakaian atau toko spray atau toko perabotan atau toko apa aja kalau masih baru kan belum laku kita bisa menjajakannya pakai motor kaisar guys. Motor kaisar kan enggak mahal, sekitar 30 juta sekitar 26 juta 28 27 atau 30 juta. Nah itu kita istri kita misalkan yang punya istri nungguin di toko, kita yang laki-laki misalkan bukan kita ya saya perempuan, maksudnya yang laki-laki bapak-bapaknya menjajakannya misalkan di pasar-pasar kaget, apa di pasar Senen, pasar Sabtu, pasar Rebo atau pasar Subuh. Jadi kita menjajakannya kayak gitu guys. Kalau memang kita belum punya pelanggan, kalau misalkan toko kita udah punya pelanggan sih, tinggal enak nggak perlu menjajakan. Nah guys, kalau kita ingin laku, kita emang promosinya seperti itu guys. Jadi kalau misalkan untuk kue juga di titik-titik jalan tertentu, kita nggak perlu menggaji karyawan kalau yang kue guys. Ya pokoknya prosentasi, misalkan harga dari kita 15 atau kalau 15.000 berarti dijualnya 20.000. Atau kalau dari harga kita 20.000 dijualnya 25. Jadi mereka disuruh mengambil keuntungan sendiri. Kayak gitu guys, kalau misalkan pakai tadi motor kaitsar itu yang di belakangnya kayak mobil box itu tapi kan murah harganya. Itu bisa para suami yang mengerjakannya, istrinya diem di toko. Kayak gitu guys. Insya Allah dagangan laku, laris manis Tanjung Kimpul guys. Terima kasih guys. Begitulah share atau pembahasan tentang dagangan laris Tanjung Kimpul. Dagangan laris Tanjung Kimpul, dapur ngebul. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Jika dirasa oleh kalian perlu, silakan di-share ke saudara, ke teman, ke kerabat kalian, atau ke sosial media yang lain. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah.